Untuk kasus gatal-gatal di tangan, bisa di akupuntur nggak dok? Thanks. Oke. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya mau jawab pertanyaan yang sudah Anda ketik di kolom komen ya. Pertanyaan ini atau komen-komen ini saya ambil dari salah satu video saya tentang akupuntur. Dan kita mulai ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Dari Halo Lur. Dok mau nanya, futsal di malam hari apakah berdampak buruk terhadap tubuh kita? Oke, saya langsung jawab. Sebenarnya jam berapapun kita olahraga, kan futsal salah satu jenis olahraga ya. Jadi jam berapapun kita olahraga tidak ada masalah. Cuman kalau di malam hari kan nggak tahu nih jam berapa nih yang ditanyakan. Saran saya adalah jangan berolahraga dekat-dekat jam tidur. Karena nanti ya habis olahraga tubuh kita jadi panas malah susah tidur nantinya. Gitu. Jadi sebaiknya agak jauhan nih sama jam tidurnya, agak dikasih jarak untuk olahraga dengan jam tidur kita. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dian YTB. Dok, dengkul bengkak kalau buat jalan kaku, susah ditekuk tapi setelah dipijat agak enakan lemes. Tapi setelah itu kaku lagi, kalau di akupuntur harus berapa kali biar bisa sembuh total? Semoga dijawab. Gini. Saya tidak bisa jawab di sini untuk berapa kalinya bisa sembuh total. Ya, pertanyaannya sembuh total ya. Tapi gini, biasanya kalau ketemu pasien saya akan tanya dulu, sebelumnya habis ngapain nih? Apakah habis lari? Apakah habis olahraga yang lompat-lompat? Karena ada beberapa kasus lutut tiba-tiba bengkak dan ini usianya pun tidak dicantumkan kan di sini. Saya pernah dapat kasus anak muda juga usia sekitar 20-an, habis main voli 3 ronde. Besoknya nggak bisa jalan, lututnya bengkak karena kebanyakan lompat. Dan orang tersebut juga kelebihan berat badan. Nah, ini tentunya akan kita evaluasi. Jadi seminggu biasanya saya sarankan 2-3 kali terapi akupuntur. Jadi waktu pertemuan berikutnya saya tanya lagi bagaimana, apakah ada membaik atau tidak. Kemudian kita periksa lagi bengkaknya menurun atau tidak gitu. Ya, jadi tidak bisa saya jawab berapa kali ya, karena harus dievaluasi setiap kali pertemuan gitu. Tapi at least baru pertama kali kita akupuntur, kemudian pertemuan berikutnya pasti ada perubahan kok. Selama tidak parah ya, jadi maksudnya bukan karena trauma kecelakaan, tabrakan sehingga ada fraktur di sana. Kalau kayak gitu di akupuntur pun tidak bisa dilakukan langsung akupuntur, harus perawatan dulu nih. Misalnya patah, jadi harus diperbaiki dulu, direposisi dulu, baru untuk penyembuhannya bisa dibantu dengan akupuntur, tapi bukan yang utama gitu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Yanuar LZRDY. Bacanya gimana ini? Oke, dari Yanuar ya. Dok, akupuntur apakah bisa untuk masalah pertumbuhan? Jawabannya bisa, tapi sekali lagi untuk pertumbuhan ini bukan akupuntur yang utama ya. Jadi yang utama adalah, jadi untuk masa pertumbuhan itu yang pertama diperhatikan adalah gizinya. Ya, jadi gizi yang utama karena untuk sel-sel kita membelah, sel-sel kita bertumbuh itu memerlukan gizi yang baik, yang optimal. Nah, akupuntur bisa menjadi pelengkap. Oke? Lalu dari Sultan Reza Official, apakah sesuai untuk merawat anxiety? Ya, jadi beberapa pasien saya yang cemas, yang anxiety juga saya tangani. Salah satu terapi yang saya berikan adalah terapi akupuntur, tapi bukan yang utama juga. Maksud saya bukan terapi tunggal akupuntur saja gitu. Saya juga perbaiki, mungkin nutrisinya juga diperbaiki. Saya berikan tambahan suplemen ya. Karena saya sebelumnya sudah bahas ya di beberapa video saya, ketika orang cemas berlebihan, orang yang stresnya tinggi, beberapa vitamin dalam tubuh kita, terutama vitamin B kompleks, vitamin C, kadarnya akan menurun. Jadi itu perlu diisi kembali gitu. Oke, jadi kalau untuk akupuntur bisa membantu, apalagi orang-orang yang mengalami anxiety malam harinya sulit tidur ya, dengan akupuntur kualitas tidur mereka akan lebih baik. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Widya, bisa mengurangi mata minus enggak dok? Ini gimana ya? Ada beberapa kasus kalau minusnya masih rendah, misalnya minus setengah gitu, bisa. Tapi banyak juga yang saya temukan kalau minusnya sudah tinggi, sulit sih. Saya sendiri ada minus dan silinder dan sampai sekarang masih pakai kacamata nih. Oke, jadi kalau minusnya masih rendah mungkin masih bisa berhasil, tapi kalau sudah tinggi kayaknya tidak bisa. Mungkin yang nonton video ini ada yang juga terapis akupuntur, bagaimana pengalaman Anda? Silakan share di bawah ya. Karena mungkin saya juga kurang pengalaman untuk yang mata minus ini. Pertanyaan selanjutnya dari Yudi Pelangi. Oke. Untuk kasus gatal-gatal di tangan, bisa di akupuntur nggak dok? Thanks. Oke. Untuk gatal-gatal di tangan ini penyebabnya banyak ya. Bisa karena alergi, jadi munculnya biduran gitu. Nah, itu bisa saya bantu dengan akupuntur untuk mengurangi reaksi alerginya. Ya,
Jadi kita perbaiki dari pencernaannya juga, karena alergi ada berhubungan dengan pencernaan. Tapi kalau gatal-gatalnya karena misalnya skabies atau gudik, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya ya, Anda silakan tonton di sana. Jadi biasanya di sela-sela jari itu, kalau itu di akupuntur ya tidak banyak membantu karena penyebabnya adalah si gudiknya tadi, skabiesnya tadi. Kemudian kalau karena penyakit lainnya misalnya gigitan serangga, jadi obati dulu penyebabnya gitu. Dan akupuntur bisa menjadi pelengkap ya. Oke, next ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Kreasi Anak Kampung. Dok, bisa nggak kalau mengobati lumpuh kaki gara-gara kecelakaan? Tolong infonya dan alamatnya di mana. Oke, untuk pertanyaan ini saya tidak bisa memastikan jawabannya iya atau tidak. Jadi gini, biasanya saya akan evaluasi, jadi setelah di akupuntur, dievaluasi lagi, ada perkembangan atau tidak. Dan biasanya juga, itu kan kalau sudah trauma kecelakaan, biasanya difoto dulu. Nah, ini tergantung nih, apakah traumanya tersebut bersifat kerusakannya ya, bersifat irreversible atau reversible gitu. Kalau bersifat reversible ya kita masih bisa perbaiki dan akupuntur bisa membantu itu. Oke, kita lanjut ya. Dok, mau tanya, kalau untuk gagal ginjal bisa diterapin dengan akupuntur? Tanda tanya. Oke, untuk gagal ginjal ini ada stadiumnya ya, dari 1 sampai 4 sampai 5 gitu. Jadi kalau masih awal, tentu saja bukan akupuntur juga yang utama ya, sekali lagi. Pola makan, apakah Anda sering konsumsi obat berlebihan, itu juga pengaruh. Apakah diabetes Anda terkontrol atau tidak, gula darah Anda terkontrol atau tidak, itu juga ya perlu diperhatikan. Kemudian akupuntur bisa membantu untuk meningkatkan fungsi organ, fungsi ginjal pun bisa dibantu. Tapi kalau sudah stadiumnya akhir pun agak susah sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yusuf Supriyatna. Apakah sakit pinggul bisa diobati dengan akupuntur? Jawabannya bisa. Kita lanjut lagi. Untuk kesemutan baik nggak, dok? Untuk kesemutan, ya pasien saya juga banyak yang mengalami kesemutan untuk akupuntur ya. Bisa membantu, tapi bukan, sekali lagi, akupuntur bukan terapi tunggal. Jadi saya berikan juga vitamin yang mendukung untuk syarafnya ya. Dan tentu saja pola makan yang baik. Oke, kemudian dari Fahrida Risa. Dok, saya ingin berobat akupuntur. Di mana alamatnya ya, dok? Oh iya, tadi juga ada yang tanya alamatnya. Untuk alamat, nanti Anda bisa cek di link deskripsi ya. Saya kasih di link deskripsi alamatnya sama untuk nomor WA admin. Jadi Anda bisa hubungi di sana untuk reservasi. Oke, kemudian ini pertanyaan terakhir ya. Saya rasa sudah panjang videonya. Kadek Mersani. Untuk penyakit urtikaria bisa di akupuntur, dok? Urtikaria ini merupakan satu gejala dari alergi. Jadi tangannya bintul-bintul ya, bintik-bintik merah. Kalau orang Jawa bilang biduren. Ya, ini bisa dibantu dengan akupuntur untuk alerginya, tapi sekali lagi bukan terapi tunggal. Jadi harus ngatur lagi pola makannya, olahraganya, tingkat stresnya, ya. Oke, mungkin satu lagi deh. Ini ada pas di bawahnya. Dari Juli Anita, ini pertanyaan terakhir ya yang akan saya jawab untuk video kali ini. Kalau untuk insomnia bisa nggak, dok? Jawabannya bisa. Jadi beberapa pasien saya juga yang kasus insomnia bisa saya bantu dengan akupuntur. Oke, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab pada video kali ini, supaya tidak kepanjangan ya. Nanti sisa pertanyaannya saya akan bahas lagi di video berikutnya. Oke, semoga bisa membantu dari jawaban saya tadi. Dan buat Anda yang suka silahkan komen di bawah. Ada pertanyaan lagi silahkan komen di bawah. Saya akan bikin jawabannya di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, salam hebat luar biasa.